sekitar tahun 2019. Ya, dia itu kan dia tuh kayak gini rulesnya. Waktu malam tuh kan malam lagi happy sih, bukan ngechat buat nama gede-gede kan. Pas paginya cemasan. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Lollipops, ngobrol happy menginspirasi. Bersama aku Ara Dan aku Alif. Nah, jadi teman-teman, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Dia itu seorang influence, artis, lokal, nasional? Lokal. Insya Allah akan go nasional ya. Go nasional. Go nasional. Oke, kita langsung saja panggilkan Bapak Ronald. Oke, silakan Pak Ronald. Perkenalan teman-teman, nama saya Ronald Andrelia Geronimo. Biasa sih dipanggil El Ovio buat nama panggung dan nama ya di akun-akun sosmed lainnya biasanya El Ovio sih. Tapi kayaknya aku agak familiar ya sama nama El Ovio gitu. Kayak Kenapa? pernah lihat di mana gitu kan, di sela-sela lorong, dinding. Lorong mana Pernah ya? ingat nggak? Pernah ingat nggak? Bentar. Kalau diingat-ingat jangan dibahas lah. Jangan dibahas. Bahaya Ara- itu wisata masa lalu itu Ara sebenarnya. udah pernah lihat belum? Ada tuh di sudut tembok kan, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi Ya, sih. udah clear. Belum Udah pernah sih, di- karena Ara nggak nyambung sama obrolan abang dua nih. Kayaknya Ara belum lahir waktu itu. Belum masih embrio. Iya, masih embrio. Masih embrio. Udah dibersihin. Dulu memang pernah ada dulu Ara. Udah pernah ada. Ada tulisan El Ovio itu pernah ada dulu. Sekitar tahun 2019. Ya, dia itu kan dia tuh kayak gini rulesnya. Waktu malam tuh kan malam lagi happy sih, bukan ngechat buat nama gede-gede kan. Pas paginya cemasan. Oke, Iya. iya ada udah denger deh cerita ini. Iya, paginya Udah cemasan. Sempat nelpon, halo, di mana? Kita bermasalah nih. Gitu. Jadi itu kapan nih kejadiannya? 2019 ya? Kapan ya? Iya, 2019 ya? 2019. Kebetulan memang waktu itu tuh yang ikutan bikin itu ada satu orang juga, Iya. ditelepon juga dan itu pun ikut cemas. Pokoknya kita sebut aja oknum. Oknum. Iya, oknum. Oke, next, Dan balik- Ara kenal sama oknum itu. Balik ke pembicaraan Oke. awal. Kan kita baru introduce tuh. Nah, kira-kira Pak Ronald kenapa di sini, Pak? Saya mau tanya ya. Saya kan? Sebelum juga. saya yang bertanya, betul? Benar. Benar. Saya juga bingung kenapa saya di sini. Dan pastinya saya sekarang ini pengen ngobrol lah sama kalian. Katanya tadi saya ditelepon terus katanya, "Ini Alif sama Ara pengen ngobrol nih sama saya." Oke. Alif sama Ara. Iya. Bohong, kita ada admin pada. Ada admin. Iyalah. Masa kita yang ngubungin? Masa host dong yang ngubungin? Nggak mungkin. Merasa nggak itu ngubungin Bang Ronald? Enggak, Bohong sebenarnya sih, saya yang bohong. ngubungin Ara tadi. Iya, tapi Bang. Ronaldnya yang ngubungin Ara. Mau numpang muka? Ya Allah, astagfirullah. Enggak gitu. Ara yang ngomong. Enggak gitu. Itu cuma just kidding ya, teman-teman. Just Iya. kidding. Ya, jangan dimasukin ke hati, masukin ke Ronald aja. Tapi Bang, ngomong-ngomong, Ara mau nanya nih, kesibukan Abang akhir-akhir ini ngapain? Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini sih alhamdulillahnya udah tamat kuliah kan. Sombong. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah nggak sombong Pak Ali. Oh ya, oke, Jadi siap. ya. 5 tahun saya kuliah itu. Udah tamat, terus kebetulan juga udah kerja sekarang. Kerjanya sih tetap sama passion sehari-hari sih. Kalau sekarang sih tergabung di tour travel gitu. Dan juga masih tetap jadi kerjaan-kerjaan yang memang berhubungan sama diri sendiri. Kayak masih ngebuat lagu, musisinya tetap jalan, seninya tetap jalan. Terus juga sekarang lagi dapat proyekan dari salah satu brand juga gitu. Jadi kerjaannya sekarang tuh bikin konten gitu di Instagram sama TikTok. Sekalian ngurusin kerjaan di travel kan, sama juga main di dunia jasa juga di wedding organizer gitu. Untuk kesibukan sekarang. Anda terlalu sibuk, Pak Ronald. Asli. Apakah Anda sudah pernah bertanya kepada pacar Anda ya kan? Apakah beliau itu nyaman akan kesibukan Anda atau dia ada di dalam kesibukan Anda? Iya. Sebenarnya Ada sih, kayaknya. kalau Kayaknya ada, untuk kayaknya. beberapa part itu ada. Ya. Ada. Beberapa part ya. Ya, cuman satu part soalnya. Bieskopal. Ada yang videonya di Instagram tuh. Kayaknya sama pacarnya sih, yang lari-lari di hujan itu loh. Lari-lari hujan-hujan Iya. gitu. Iya. Pokoknya dunia Nggak punya mungkin. dia aja ya kan. Iya. Kita
kan konten. Kebetulan kan bikin konten buat project kan, dan akhirnya tuh kepikiran juga sama pacar saya kan. Gimana kalau kita kan lagi hits nih di Instagram ataupun di TikTok itu konten bucin-bucinan gitu. Oh, iya. Jadi sekalian jalan-jalan terus bikin konten yang gitu. Rencananya memang ke depan mau bikin konten lagi yang gitu sih. Oh, kalau konten-konten bucin ya? Ya. sebentar. Sebelum kita masuk ke konten bucin, mungkin aku ingin tanya dulu. Kemarin Bang Ronald itu di Dahasen ya kan? Ya benar. Alumni Jurusan? sini juga. Komunikasi. Dan komunikasi. Jadi kurang lebih perjalanan Bang Ronald yang bakal Bang Ronald konsistenin pada saat ini berhubungan sama jurusan Bang Ronald seperti itu. Kalau dibilang berhubungan sangat berhubungan. Karena kan fakultas sosial gitu. Ya yang saya jalanin sekarang itu namanya bisnis di dunia jasa ataupun ngejalanin project yang berhubungan sama influence ini itu memang dari berhubungan dengan sosial dan berhubung saya jurusan komunikasi. Oh, seorang komunikan. Iya. Oke, Jadi saya suka berbicara. Kebetulan juga kan di posisi saya di kantor saat ini bekerja itu sering berhubungan sama orang. Jadi komunikasinya tetap berjalan gitu. Nah, kira-kira enak nggak kuliah di Dahasen? Enak sih. Ya, Enak dong. Enak. 10 Enak tahun ya? loh. 10 tahun. Canda 10 tahun. Apa 10 tahun ini? Maksudnya 10 tahun. Ara mau 10 tahun kuliah di Dahasen. Durasi kuliah itu 8 semester ya kan? Ya maksudnya Bang Ronald kan 10 semester ya Bang? Enggak, 12. 12 mantap. Abang mau ngalahin Bang Ronald nggak? Enggak, kan baru. Bang Ronald kan 12 masih tuh. mahasiswa baru. ya Oh kan? iya, mahasiswa baru. Ya, baru pindah. Ceritanya. Ya, Baru pindah, bukan Soalnya Bang Ronald ini ya, Ra, dia termasuk ikonik juga di Dahasen. Dia beberapa kali jadi MC di PLKMB ya. Iya. Ada pernah jadi MC di PLKMB, pernah jadi kepanitiaan juga, dan dia juga bergelut di organisasi di salah satu kampus kita. Ya. Apa? Apa Bang? Spill dong. Iya. Spill dong. Organisasi yang pastinya berhubungan dengan saya. Saya seorang musisi nih. Ya. Yang pastinya UKM seni dong. Oh iya benar. Ya, UKM saya seni. kebetulan ambil di divisi musik. Sombong. Sombong. Bangga sih. Bangga. Tapi gini, Abang kan passionnya di musik nih. Iya. Di musik Kok tahu? itu Kok tahu tahu? dong. Belum ditanya. Ya tadi Oh, udah. Oke. Kayaknya Bang butuh ini nggak sih? Butuh Apa? asupan gitu loh. Butuh kopi. Iya, kopi. ST. Oh, ST sih, soalnya kan sebenarnya. Yanti. Sarah, mana yang dulu? Oke, lanjut. ya passionnya nih di musik. Ya. Di musik tuh lebih ke mana nih, Bang Ronald? Musik Oh, genre lebih ya, genre. Iya, genre. Ya, Ya, di vokal. Kan musik itu kan ada vokal, main alat kayak gitar atau lain-lain kan. Kalau saya sih lebih ke vokal dan kalau genre sih hip hop. Wih, hip Nah, hop. hip hop. Hip hop rapper kah atau big boxer kah? Atau- Dua-duanya Pak Lip. Wih. Dua-duanya. Can you try? Come on. Su, dua. Iya. Yeay, keren. Keren sih. Itu big box. Iya, itu Ya, beatbox. Kita belum. Abang bisa nggak? Enggak lah. Harus bisa dong. Enggak. Harus bisa. Jangan lah. Maksa nih Ara. Jangan. tapi yang aku tahu, dia nggak cuma bisa big box doang. Iya. Iya, nge-rap juga bisa loh. Iya. Coba Ara kasih apa gitu kan, misalnya susu, nanti dia rap tentang susu. Apa misalnya kan? Bumi. Enggak mau. Enggak mau. Soalnya Alif Hai Bumi. Hai Bumi. Ya, Apa bisa ya? lah. Bisa ya kayak Ya gitu? karena ada beberapa lagu yang udah sering aku denger, lagu ciptaan beliau. Enak loh sumpah. Oh, abang Iya. udah nyiptain lagu Udah. sendiri ya? Iya, dia udah banyak juga nyiptain lagu kan. Jadi setiap aku mau tidur tuh aku putarin lagunya kan. Karena itu Ah, jam Mas. jam setengah pagi tidur. Gak tidur aja. Gak tidur jadi. Enggak jadi tidur. Iya kan, saking asiknya kan dengernya tup awesan. Itu lagu apa Pak Lip? Itu beda gak sih itu? Nah, berhubungan dengan karya. Berhubungan dengan karya. Karya apa yang paling the best lah yang pernah lu buat gitu, yang pernah Pak Ronald buat? Yang the best sebenarnya kalau ciptain karya tuh udah
ada beberapa karya yang nggak rilis gitu. Kalau yang rilis itu ada 4 judulnya, ada Penuh Tak Berisi, Crush on You, I Hate My Feeling, sama Mimpi yang terakhir kemarin. Mimpi. Kalau yang ter the best sih itu kalau soal ini tuh pendapat pribadi saya yang ter the best karena saya suka sama lagunya, sama liriknya di I Hate My Feeling. I Hate My Feeling. Artinya apa tuh? Aku benci perasaanku. Aku benci perasaan. Wih. Bucin. Kayaknya Bang Renal ini tipe-tipe cowok yang bucin gak sih? Yes. Memang karakter yang aku branding di dunia hip hop ini memang lagu-lagunya tipenya cinta sama ini daily life gitu, Iya, tentang kehidupan. Udah kelihatan udah 5 tahun berteman ya kan. Jadi Bang Alif udah 5 tahun Iya, ya? Saya dulu pernah proyekan sama ini Pak Alif. Aku nanya nih, secara kan udah 5 tahun nih Banang. Iya. Kenapa Bang Alif belum tamat? Sedangkan Bang Renalnya udah nih. Gimana ya? Oke. Tadi ya. Saya benci apa tadi perasaan aku gitu kan. Iya. Sabar ya Bang. Itu Betul. kenapa lagu itu jadi apa ya? Jadi pilihan. Jadi pilihan terfavorit. Iya, Iya, kenapa? Kebanggaan lah. Karena lagu itu tuh relate sama kehidupan sosial yang saya rasakan gitu. I Hate My Feeling itu maksudnya aku benci dengan perasaanku karena yang diceritakan di dalam lagu ini tuh adalah kisah friendzone yang dimana posisinya si cowok itu nggak berani ngungkapin perasaannya kepada si cewek karena udah merasa teman dekat gitu. Cupu. Cupu benar tapi. Iya. Ya kan Cowok kok nggak berani? karena udah merasa teman dekat gitu kan. Jadi kalau mau ngungkapin ntar salah. Ntar enak kalau diterima, kalau enggak pertemanannya yang hancur. Jadi sama aja kayak kita dimainin sama perasaan kita sendiri. Ya. Overthinking bahasanya. Tengah malam ya kan. Ya kayak hujan lah. Ya, kayak hujan. Apa lagi hujan? Situ sebenarnya arah-arah. Iya. Arahnya ke sana sih ujungnya. Iya. Udah ketebak sih. Udah. Nah, kalau emang arahnya ke sana, di bagian bait lirik mana yang menggambarkan itu? Nah, coba aku tantang nih. Coba. Yang mana tuh? Itu ya, aku benci-benci apa Ya, tadi benci itu? apa? Ya, Jadi- apa? Iya, benci. Kalau Benci ini perasaanku. kalau di beberapa part liriknya, ya sebenarnya penekanan yang benar-benar tahu arahnya kemana tuh di ref, Di refnya, di chorus. Kalau di rap kan biasanya chorus nyebutnya. Ada lirik ini pakai bahasa Inggris sih. I hate my feeling, I know I like you because you my best friend and make me confused. Wih. Because you my Enggak friend. ngerti sih. I hate my feeling and Ngerti lah ya kan. Iya. aku benci perasaanku Iya, saat aku tahu aku suka padamu. Karena kamu adalah teman baikku dan sekarang buat aku bingung. Ngerti sekarang ya kan? Udah ngerti. Udah ngerti? Udah. Nah, Siap, udah. siap udah. Iya. Dia oknum juga soalnya kayaknya. Oh, belum juga. Ngawur nih Bang. Bukan ya guys, bukan. Jadi Bang, karya Abang tuh mungkin bisa sekalian dipromosiin nih Iya. sama teman-teman. Monggo itu kan, mumpung Nah, ada boleh. kamera di sebelah sana ya kan. Kalau pengen dengar-dengar karya-karyanya LOVIO boleh buka Spotify. Di Spotify ada, di iTunes ada, di Deezer, Amazon ada, dan juga yang pastinya kalau pengen nonton official musik videonya ada di channel YouTube L_OVIO. Nah, Jadi itu guys. paling enak nih denger lagu LOVIO itu di jam-jam berapa? Kira-kira ada jadwalnya nggak? Kalau pengen dengar lagu LOVIO itu sebenarnya enaknya di jam-jam malam sih. Jam malam. Jam malam. Kenapa? Karena itu tuh fasenya kita berpikir entah itu tentang cinta, entah itu tentang kehidupan. Kayak yang lagu terbaru yang saya rilis itu sebenarnya kalau dibilang terbaru enggak, karena udah lama rilisnya. Tapi itu yang terakhir dirilis gitu. Lagunya Mimpi itu featuring sama Tirta. Tirta BX. Ya, Tirta BX. BX. Karena Pernah dengar. Pernah denger sih. Ya, pernah dengar. pernah. Bisa untuk narasumber kita selanjutnya bisa tuh. Oh, nanti kita hadirkan di sini, kita aduin ya. Iya. Ha. Adu mekanik. Adu Lagu Mekanik. Lagu yang sama Tirta BX Oke. itu menceritakan tentang kehidupan. Yang mimpi ini ya? Ya, saya ambil di refnya lagi. Hidup hanya sebatas mimpi, hanya bermain imajinasi. Itu.
Tapi aku suka sih lagu ini karena Ara juga udah pernah dengar yang lagu ini sering malah. Kayak mana coba? Kalau coba. Ya itu tadi. Lanjutin tadi liriknya. 1, 2, 3. Hidup hanya sebatas mimpi, hanya bermain imajinasi, Iya, gitu. mengharapkan sesuatu yang pasti itu takkan pernah terjadi. Ku datang, ku tak terima. Gila asik. Jadi yang Kalian berarti harus dengerin, guys. yang berarti kalau kita cuma mengharapkan mimpi-mimpi doang dan nggak melakukan sesuatu, jadi kita tuh nggak akan pernah mewujudkannya, cuma bermain sama imajinasi doang gitu. Jadi gimana pun sebesar apapun mimpi kita, ya kita harus usahain gimana caranya mimpi itu jadi kenyataan. Emang udah paling bener bangun, wake up guys. Ya, jangan mimpi Iya, terus. Bangun, wake up, take action. Iya. Lu nggak bisa diam-diam diri doang ya kan, nggak ngelakuin apa-apa, jadi tai nanti serius. Dengar tuh. So ikutlah jejak Pak Ronald, buat lagu. Proyekan kita gimana? itu mau dibahas juga. Boleh. Lagu kita ya, yang Gini, mana Bang. lagu kita? Bentar, aku mau nanya nih Bang Ronald. Banyak Kan arah nih katanya- pertanyaan sepertinya. Katanya ada 4 lagu ya yang Ya. itu belum kesampaian untuk ngerilisnya. Nah, kira-kira itu tuh kendalanya di mana, Bang? Kendalanya sih sebenarnya mau dibilang kendala sih nggak terlalu. Karena terlalu. sibuk. Wish. Karena sibuk. Sibuk. Sibuk melakukan gini, yang saya rasain saat ini karena keseringan udah dapat project nih, terus sibuk kerjaan, sampai lupa jati diri kadang. Lupa jati diri, aku nih seorang musisi loh. Kok nggak ini lagi. Udah mulai realis. Ya. Oh iya. Asal betul. jangan sadar, im- akhirnya sadar. Nggak gitu. Sadar. Iya sadar. Iya. Sampai Tapi lu nggak apa-apa. kadang Asal ku- jangan insomnia. Amnesia maksudnya. insomnia. Gak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Salah, typo. Typo. Maklumin dong. Iya. Oh, lu Bin. Jadi Ada reason loh. jadi sekarang udah realis gitu, udah realistis ya kan. Bukan realistis paling. Gimana? Karena terlalu fokus pada kayak itu tuh tuntutan dari orang rumah dan juga dari diri sendiri kan. Orang. Iya. Orang. Orang dan rumah. Tuntutan dari orang rumah. Iya. Orang rumah kenapa nggak boleh berkarya lagi? Bukan nggak atau boleh gimana? berkarya karena itu tuh suatu pressure yang udah kerja belum Nal? Udah ada penghasilan belum? Karena kan kalau pressure-nya kalau udah kita tamat kuliah tuh langsung ditanya-tanya gitu. Step pertama tuh udah kerja apa belum? Nggak pernah sih tamat kuliah. Jadi nggak tahu ya kan. Bangsat. Padahal Bapak pressure Ali. ditanya udah kerja belum, penghasilannya berapa, kapan rencana mau nikah, kapan ini, pokoknya berstep lah pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi kadang tuh terpikir kalau aku gini terus, hidup kan cuma sekali nih. Betul. Hidup cuma sekali. Kalau cuma berpikirnya cuma ya realistis, kita tuh nggak bohong, kita tuh realistis, kita butuh uang. Betul. Tetapi jangan sampai lupa jati diri. Bahwa kita ini siapa? Iya, kita ini siapa? Lu tuh berjalannya di bidang apa gitu. Kalau emang lu tuh seorang seniman, seorang musisi, ya jalanin apa yang lu bisa gitu. Itu yang sebenarnya yang lagi bergelut lah di diri Sedang sendiri. Membalancein ya. Ya, ngebalancein. Sambil berkarya, sambil cari uang Ya. ya Ya, kan. tapi Bang Ronald keren loh kayak gitu. Udah berkaryanya jalan, cari uangnya jalan, pacarannya pun jalan. Ya enggak? Benar. Tapi untuk karya masih mau jalan lagi. Oh iya. Sebenarnya kemarin tuh ada rencana mau bikin lagu baru juga. Lagu baru karena udah sharing-sharing sama salah satu teman kan. Sebenarnya temannya di sebelah sendiri sih. Ini siapa yang jadi narsum nih? Siapa yang jadi narsum nih? Sharing soal cerita kehidupan, cinta ataupun apa udah sharing, dapat pokok materinya, kita bikin sama-sama gitu. Udah nulis. Udah jadi lagunya. Belum baru sedikit Baru paling. sedikit. Ya, masih stuck tuh Kira-kira liriknya. berapa persen nih? Kalau untuk persenan sih baru sekitar 30%. Karena musiknya belum dapat, baru lirik. Oh, baru lirik. Ya, baru lirik. Bang ada rencana sih kepikiran kan punya beberapa teman juga yang aktif di studio musik kan. Minta bikinin musik dulu. Udah ngasih materi itu udah dikasih materinya, tinggal dibikinin musiknya gimana gitu. Tinggal dijahit ya. Ya, biasanya. tinggal dijahit musiknya biar bisa parah gini. Plan kira-kira kapan?
lagunya bisa ya kan. Dan bisa lah kita membayangin kayaknya bulan-bulan 8 deh kayaknya ya kan. Kayaknya Nah, sih terus segala memang macam. udah lebaran kayaknya. Udah lebaran. Ya, Yakin? insya Allah yakin. Berarti sekitar bulan 4 bulan 5 Ya. ya. Karena Kita udah tungguin nih Bang. Karena berpikirnya tuh, karena kan udah jarang nih ngeluarin karya. Sekali ini mau total. Mau totalnya bukan mau dari kemasan lirik, kemasan musiknya, terus musik videonya harus gimana, mikirin talentnya, lokasinya, konsep videonya, memang mau dipikirin matang-matang gitu. Nah, Iya. tapi itu tuh udah cukup banyaknya aku udah tahu lah ya kan. Intinya kita tunggu sudah lebaran. Iya. Berarti kita Karya undang lagi barunya. gimana? Boleh. 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 Ngapain? Kita tagih. Iya, kita tagih. Ditagih. Kita tagih. Nah, tapi aku mau ada pertanyaan lah, tapi Ara aja deh yang nanya mungkin ya kan. Apa? Pertanyaannya kayak gini. Dia kan buat lagu untuk orang tuh, denger cerita orang, dia buat lagu dan lain. Dia ada buat lagu nggak untuk pacarnya gitu, buat Nah. orang rumahnya. Iya Bang. Abang udah ada nggak kepikiran atau mungkin udah? Jangan-jangan udah atau memang belum kepikiran buat bikin lagu untuk orang Rumah. Orang rumah. Iya, itu peribahasanya mana? Itu aku dengar di tahun-tahun 90-an ya mungkin ya orang-orang rumah. Orang rumah, anak Sekarang buah. ngomongnya udah gebetan, pacar, pacar, Enggak. crush, Crush. doi. Keras ngomong-ngomong soal keras, aku ada lagu judulnya Crush on You. Wih. Keras. Bisa for twist kayak gitu. Iya. Ya, jadi gimana Bang Donald? Kalau lagu buat pacar tuh gini, aku tuh tipenya yang kalau persoalan cinta tuh sedang bagus-bagus saja, nggak ada kepikiran inspirasi buat lagu tuh yang bagus-bagus. Oh, nunggu galau dulu. Jadi tipe lagu yang aku keluarin tuh, misalnya nih, kalau lagi suka sama orang, Betul. ada tuh kayak lagu Crush on You kan dibikin. Nah, lagi bisa tuh nulisnya. Atau lagi sakit hati, lagi putus, lagi diselingkuhin, atau suka tapi nggak bisa ngungkapin, atau suka karena keadaan nggak memungkinkan gitu. Ya kan Pak Alip? Iya. Ya. Ini kisahnya Bang Alif deh. Enggak. Soalnya gini, dia kan tadi ngomong, tunggu momen-momen tertentu. Iya. Jadi kayak nggak ada momen, nggak mau pacaran sama orang rumah, nggak mau ini. Aku tuh nggak bisa bikin lagu yang bahagia. Oh susah ya, Bang. Ya, susah ngungkapin bahagia tuh sebenarnya. Kalau bahagia sama pacaran sekarang tuh nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Jadi nggak bisa ditulisin dari lirik. Ya. Untuk teman-teman tahu ya, mbaknya ada di belakang sana. Halo mbak. Halo Mbak. Jadi Mbak ya siapa? kecewa penonton. Iya. Kecewa penonton. Bang Donaldnya udah punya guys. Biarin. Ada pawangnya. Oke, Crush on You. Iya. Tadi kan sempat ada tuh tercetus tadi Crush on You. Itu kapan buatnya tuh? Tahun 2018. 2018 berarti udah Udah sekitar ya 4 tahun. 4 tahun udah. 2018 atau 5. Iya. Iya. Lupa saya 2018 ke 20. Itu yang kayak mana? Uploadnya Lagunya kayak gimana? yang oh yeah, I crush on you. Oh, iya. and I- Ingat. Kayaknya Bang Alif selalu ngikutin itunya Bang Donald. Ya kalau nggak ngikutin terpaksa ngikutin. Iya. Terpaksa ngikutin. Ah, Bang Donald. Ya karena paksa. karena gini, yang harus ada tahu ya kan, kita kan sama-sama penggiat seni itu, penggiat seni ya kan. Jadi kalau Ada juga. teman kita berkarya, kita yang bantu dia berkarya ya kan. Nanti dia udah selesai karyanya, kita tinggal gitu kan. Atau jangan-jangan kitanya yang ditinggal. Iya, kita yang Kita ditinggal yang maksudnya. ditinggal. Iya. sebenarnya Rah, supportnya Alif dalam saya aku berkarya ini di lagu Mimpi itu ada konsepnya si Pak Alif ini. Oh. Konsepnya tuh kocak sebenarnya, tapi konsepnya kocak Gimana tapi nih? jadi karakter lagu itu. Aduh. Dia suruh saya sampai Tirta makan gorengan di dalam itu. Oh, di Iya. video klip ini. Di video klip itu. Dan gorengan iyalah, cari yang beda daripada yang beda ya kan. Kalau waktu itu kan memang bikin lagunya tuh udah pas nih. Recording udah di mixing mastering, lagunya udah selesai nih. Gimana Tir bikin video klipnya? Gimana? Tirta waktu ngobrol sama Tirta tuh orangnya gimana ya kalau bikin konsep video klip tuh kadang nurut aja kan. Iya. Atau kan tuh dia ribet. Ya udah gini aja Tir. Ini kita telepon aja ini si Bang Boim sama Bang Bang Alip. Iya. Ayo kita bantu konsep kan. Atau di lokasi langsung bikin ininya sebenarnya nggak di skrip.
Skrip di atas Nggak kepala pakai aja. Iya, Di atas nggak di kepala. script langsung. Oh ini lokasinya gini, posisinya gini nih. Langsung tembak on the spot di sini langsung aja. ya? Iya. Ya, karena itu ada scene makan Gorengan. Biar Kebetulan beda, kata Pak Alipnya biar beda. Kebetulan kan lihat gorengan dengan kayaknya asik juga sambil makan gorengan sambil nge-rap ya kan. Apalah kata orang ya. Jadi si Tirta tuh Tapi megang. keren loh. Keren. Keren Udah konsepnya kayak lihat. gitu. Enggak, belum. Enggak, Katanya udah pernah dengar ada. Ara kan pernah, Ara tuh ngomongnya pernah dengar, bukan pernah lihat. Yang salah siapa coba? Arah. Beda Ara dia yang salah. Jadi si Tirta tuh pegang gorengan gini, pegang kuah, Gini. ini gorengan dari gini-gini dia ngerap. Ini bener. Iya, dan aku Kayaknya harus makan. lihat sih nanti. Makan yang senatural mungkin, kayak monster gitu. Ya sebenarnya kan yang kita butuhin kan naturalitas itu kan, ya kan biar feel-nya dapat gitu. Daripada makan gorengan pakai gimmick kan nggak enak. Kayak ASMR. Jadi kesibukannya sekarang itu tadi ya. Ya, kalau untuk soal kerjaan sih tetap di jasa karena kan orangnya sosial banget nih. Wih. Gue tuh sosial banget orangnya. Jasa apa angkut barang? Enggak, jasa. Oh, ini Open BO. By order tour and travel. Wih. Open BO Oh. by order. Order tour and travel. Wow. Keren ya, nah saya disingkatkan ya. Buat orang rancu gitu ya kan. Iya. Jasa itu. Oh, berarti sekarang bergelut di dunia travel. Ya, tour and travel sama wedding. Wedding. Ya, wedding organizer. Wedding juga. Udah tahu apa lagi? Travel, wedding, Wedding. Terus ya fokus sama konten-konten. konten-konten, Ya. konten bucin, Konten bucin, konten estetik. estetik. Ya, yang terus kalau ada rencananya sih mau bikin kayak Apa? di bulan Ramadan ini bikin daily vlog Ramadan edition gitu. Yang seru-seruan aja kontennya. Daily vlog ya. Ya, daily vlog Ramadan edition. Kurang lebih gambarannya kayak gimana? Coba. Mungkin Bongkar dikit lah. gambar-gambar spill lah. gambar-gambarannya tuh mungkin kayak kegiatan cari ini takjil kan di sore-sore. Terus sama pacar. Ya. Pertanyaannya, emang mau nona puasa? Puasa loh. Puasa ya? Puasa loh. Kan bulan puasa kan? Gila tanyanya. Iya sih. Iya. Puasa nggak puasa terserah sih, yang penting kan konten. Nggak gitu. Puasa. Biar semangat kontennya. Kalau puasa tuh di bulan puasa. Ya, kalau nggak puasa ya nggak puasa di bulan puasa. Jangan dipaksain. Nggak puasa kalau nggak bisa. Nanti kan di bawah itu kan ada tirai nanti. Tiba-tiba arah buka aja kan ada Bang Alip nanti. Enggak, itu bohong ya teman-teman. Ya, mungkin arah bisa buka sekre nanti. Bencana di sekre. Oh nanti oke bahasa siapa? Balik lagi ke takjil. Iya, takjil. Iya. Iya. Jadi gimana tadi? Konsepnya? Nah, konsep-konsep mungkin ya kayak Jajan-jajan takjil gitu. Jajanan takjil. Misalnya di beberapa lokasi kan kita di Bengkulu ini kan banyak tuh lokasi takjil. Ya, Misalnya kayak di spot tertentu ya kan? di Sawah Lebar, misalnya di arah Tower atau Ini di kampus gimana. kita nih rame nih. Nah, biasanya. rame. Ya, Mungkin rame. itu jadi spot yang paling utama nantinya. Yang paling awal juga. Ya, biasanya. paling awal untuk diiniin kan. Jadi pakai VO, konsep nanti pakai VO dan pakai bahasa Bengkulu biar jual culture gitu. Kita kan orang Bengkulu biar lebih ke natural aja nanti. Kita ngomongnya kayak wih. misalnya, nak kemana gitu Arigo? Udah Nah, ketebak. Udah ketebak kan? Gini. Apa yuk? Berapa nih yuk? Yuk, jadi nanti di spill harganya berapa. Satu hari itu dapat takjilan yang berapa, nanti di spill dapat segini hari ini dengan budget berapa. Udah puas gitu belanja takjilannya. Itu rencana. Itu nanti diupload di channel mana? Pribadi. Di pribadi, di Oh, Instagram iya. pribadi Iya. sama di apa tuh di TikTok. Memang Nah. kebutuhan reel sama TikTok aja. Teman-teman kalau pengen mantauin akun pribadi, sosial media pribadinya Bang Elvio, silakan dipantauin karena nanti bulan Ramadan ya kan dia akan spill takjil ya kan. Siapa tahu menginspirasi Sebenarnya nggak menginspirasi gitu. dan juga menggugah selera. Iya. Udah Iya. selera sih. Iya. Asal jangan Sarah. Iya. Salah lagi. Sarah teh saha. Siapa Sarah? Sarah. Dari tadi Sarah mulu. Kenal Lara sama Sarah? Enggak. Makanya Kenalan. Ara bingung. Siapa Sarah? Siapa Sarah Bang Alip? Jadi aku ceritain nih. Jadi Oh kan- jadi gitu. Oh jadi gitu.
Iya. Aduh gimana ini siapa lagi sebenarnya. Tapi ada satu hal yang aku kagumin sama Bang Ronald. Apa tuh? Dan ini kan aku tahu lah dia seorang seniman ya kan yang menginspirasi juga tentunya. Dia berkarya dengan lagu-lagunya dengan cara-cara dia. Dia juga kalau perihal beatbox tuh dia nggak ada lawan di Bengkulu, serius. Iya. Aduh. Malu. Tapi anehnya dia bisa balancing kuliah sama rutinitasnya. Iya benar. Keren. Makasih. Tapi memang ada tuh ya Bang Ronald Iya, keren kayak keren. gitu. Mana mukanya kayak kira-kira Bang Ronald umur berapa ya? Enggak kalau aku tuh malah punya perspektif kayak gini. Gimana? Kayaknya dia mau menyelaraskan sama orang rumahnya kata dia. Orang rumah. Ya soalnya di tahun kemarin itu kayaknya best couple aja gitu ya kan. Best couple. Aduh. Iyalah. Best couple. Tiba-tiba foto sama pakai toga saling itu kan bareng kan di studio ya kan. Jadi wisuda bareng, lulus bareng, kerja bareng nanti kan nikah beda. Dan gitu ya Pak. Ya ampun. Enggak gini. Sebenarnya kenapa saya bisa ngebalancein gitu? Karena itu tuh sebuah pecutan dan pressure dari perkuliahan juga. Oh. Jadi saya tuh kan aktif di organisasi yang digelutin juga mungkin sama teman-teman kan di UKM Seni tadi. Dan kebetulan saya jabat jadi kepala divisi musik sama ketua umum waktu itu. Sombong. Gak sombong, bangga lagi. Bangga saya. Tuh anak UKM Seni jadilah ketum tahun depan. Kalahkan Pak. Wah. Lanjut. Jadi karena pendahulu yang menjabat sebagai ketua itu pernah dicemoohin sama salah satu oknum. Oh, dicemooh? Iya. Siapa? Coba Ada spill lah, namanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun saya udah tamat, saya nggak boleh. Salah tadi. Jangan salah. Betul. Oke lanjut. Lanjut. Jadi dicemoohin dan saya pun termasuk dikasih pressure yang gitu kan. Ditekan terus. Udahlah, nggak usah masuk UKM Seni. Nah kau jadi ini. Nanti lama lulus kuliah. Nanti ya perlu nggak fokus kuliah, nanti IP-nya terbengkalai, nanti Betul. kuliahnya nggak ini. Udah nggak banyak ini. juga contohnya, Ya, ya udah kan? banyak contoh. Karena di mindset ini aku tuh gini, itu tuh bukan salah organisasinya, Bukan. tapi salah Iya, oknum. salah orangnya. Ya orangnya yang memang benar-benar ya dia mau fokus ke sana dan nggak mau ngebalancein sama kuliahnya, itu hak seseorang, nggak bisa kita batasin gitu. Ya itu kayak ya pendahulu dulu kan juga dihargai, dihormatin gitu. Kok dikatain gini, dan ini kan organisasi yang sedang aku gelutin gitu. Oke. Jadi inilah di mindset. Tengoklah. Kalau cek orang Bengkulu, tengok mau buktikan yo. Oh, pembuktian. Ya, mau buktikan kalau UKM Seni itu tidak cah itu. Kalau orang-orang yang punya jabatan tinggi di UKM Seni itu tidak cah itu. Ada loh yang beda gitu ya. Ya, ada yang beda. Biar aku yang buktiin gitu. Betul. Dan sekarang Dan terbukti. Kalau jadi ketua dan bisa menyeimbangkan kuliah tuh bisa. Berarti biar mindset orang yang ngatain itu berubah. Bukan UKM Seni yang salah, bukan organisasi ini yang salah. Tetapi memang orang-orang tersebut yang nggak mau ngebalancein kuliah. Udah, itu aja. Intinya itu sih. intinya. Ya, Biar ke bawah-bawahnya tuh selain jadi contoh dan jangan sampai dibilangin gitu lagi lah organisasinya. ya pasti ini jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang di organisasi juga tentunya. Bahwasanya balance dalam perkuliahan dan juga aktivitas di perkuliahan itu sangat penting guys. So jadi kalau bisa nih kapannya berkegiatan-kegiatan, kapannya kuliah-kuliah, yang pasti kalau bisa sejalan selaras dan juga prestasi di kedua-keduanya. Jangan sampai ibaratnya ada yang timpang. Sekalipun ada yang timpang, harus total. Harus total. Iya. Solid, guys. Total. Iya, takutnya gini, dia kan terlalu fokus ke satu hal gitu ya Iya. kan. Tapi nggak total, cuman jalan-jalanin aja. Akhirnya apa? Sia-sia ya kan? Sia aja. Iya. Tapi memang sih manajemen waktu itu penting. Benar. Apalagi buat kita yang kuliah sambil aktif di organisasi Organisasi. gitu. Karena kalau dibilang tepat waktu tuh nggak terlalu tepat waktu. Ketemu di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Waktu Yang tepat 5 tahun soalnya kan udah lebih, biasanya kan orang 4 tahun 3 tahun setengah kan tuh udah 5 Amin, tahun. ya Allah. 3 tahun deh. Ya, sebenarnya Mimpi dia. apalah Mimpi artinya? lah. Mau 3 tahun Please, jangan dia. kayak gitu. Nanti 3,5 tahun amin. Amin.
Amin. Ya, diaminin ya. Amin, Bang. Ya, amin. Oke, sekarang apa lagi nih ya? Apa lagi yang Apa? kita mau obrolin nih? Nah, kira-kira nih Bang Ronald, kira-kira udah kepikiran belum mau masuk ke jenjang selanjutnya ke dunia pernikahan gitu ya kan? Wisuda udah wisuda, udah kerja juga, udah tuh karir lumayan lah, sedang membranding diri ya kan? Iya. Sedang membranding diri, nikah nih. Ini takutnya gini ya rata-rata tuh kan orang kalau udah fokus dengan kegiatannya dengan dunianya Terlena. terlena betul. Dan yang lebih ditakutin lagi sebenarnya bukan Bang Ronaldnya yang terlena, pacarnya yang terlena. Cewek kalau udah dapat kesibukan, udah dapat rutinitas, udah nggak butuh cowok, udah Kayak ini. sama nasibnya. Kalau kepikiran buat nikah tuh ada. Tapi planningnya masih beberapa tahun lagi lah, karena masih ada yang mau dirintis gitu. Karena kan branding diri di dunia jasa ataupun entertain ini masih panjang. Masih panjang gitu ya. Mbak sabar ya nunggu Bang Ronald. Jadi pada dasarnya Bang Ronald ini nih tahapnya bukan membalancing antara perkuliahan dan kegiatan aktivitas kampus, tapi tentang aktivitas yang menghasilkan cuan dan berbuah karir dan juga nasib masa depan, apa namanya itu, pahala masa depannya. Iya, pahala masa depan. Iya, Pahala masa pahala depan. masa depan ya. Iya, Itu kan? ada di TikTok. Iya, ada. Pahala masa depan menikah ya kan. Kan ibadah, katanya ibadah terpanjang seumur hidup. Iya, Iya. biar bisa yang selama ini dosanya besar jadi pahalanya yang paling besar kan. Iya kan? Betul. Iyain aja. Iya. Iya. Ara tahu nggak Ara ini? Tahu Ara. Kalau lagi pacaran tuh dosanya paling besar tuh. Betul. Iya. Tapi kalau udah nikah pahalanya paling besar. Pahala yang besar. Jadi kita membalancein pahala sama Pahala sama dosa. Gak gitu konsepnya. Jadi kapan? Udah ada pembicaraan belum sama orang rumah? Balik lagi orang rumah terus. Ya, padahal bisa aja kan ngomong gebetan ya kan, Jangan acian, gebetan dong. mete, Gebetan beda. Bede lah. iya kan? Udah, kalau obrolan itu udah ada. Tapi orang rumah lagi. Ya, lanjut lah. Pacarnya? Ya, pacar lagi nata karir juga kan? Iya, lagi nanti kan lagi cari-cari kerjaan juga sih. Lagi nyari kerjaan. Sekarang sih si beliau udah kerja. Udah kerja. Udah kerja, tapi masih mau cari step level yang buat karirnya maju lah gitu. Betul. Oh, berarti di tengah kesibukan itu masih sering ketemu nggak gitu? Masih disempetin Sempetin. ketemu. Harus dong. Ya, Walaupun ya. kadang satu minggu tuh beberapa kali kan ketemunya, yang penting disempetin aja. Karena ini gini. Ya, apa ini man? Kita udah ngobrol soal cinta ini panjang tuh. aku nanya kayak gini ya kan. Jadi ketika aku dengar penjabaran dari Bang Ronald, rutinitasnya kayak sibuk banget ya kan. Tapi aku lihat di sosial medianya, di TikTok, Instagram, kayak berdua mulu ya kan. Iya, Kayak perang- main. kayak Iya, anak kan? SMA pacaran. Iya. Iya, itulah ada SMA pacaran gitu ya kan. Sampai ada yang berpayung-payung. Nggak ada. Ada. Konten siapa yang Ara lihat itu yang berpayung-payung gitu? Siapa? Kontennya Bang Ali. Oke, lanjut. Iya. Lanjut. Jadi kesannya kayak nggak kelihatan sibuk gitu, kelihatan berdua mulu ya kan, kayak perangko. Sebenarnya itu kesibukan. Oh, itu Kalau udah bukan. kalau udah masuk video itu kesibukan. Oh, Tapi jadi gitu. kalau nggak up sosmed berarti emang lagi pacaran. Kalau nggak up sosmed Ya, berarti lagi pacaran. kalau profil hilang, foto-foto hilang, Itu galau. Oh iya, itu biasanya mode galau sih. kalau mode ribut. Ya, cewek biasanya Cewek gitu. biasanya. Jangan salah Bang Ronald. Salah. Mulai Cowok pun pembelaan. banyak. Siapa pacarnya Ara? No. Shh. Kita di sini bahas Bang Ronald loh, bukan bahas Sarah. Biar saya Makasih, jadi host ya, Ronald. bertanya-tanya Ara. Apa. Apa ya tadi? Lanjut Bang Alip. Ara lupa. Iya benar. Lanjut. Gimana? Oh jadi apa namanya, konten-konten tersebut termasuk kesibukan. Kesibukan. juga, ya? Kesibukan. Jadi kalau konsep pacaran kami itu gini, kalau emang cuman up-nya di story misalnya kan, di story aja misalnya kayak makan atau apa, itu memang lagi pacaran. Tapi kalau udah kayak nari-nari atau gimana konten-konten yang
bersifat di posting di reels atau apa, itu memang sifatnya lagi sibuk, lagi konten. Oh, berarti pure gimmick. Itu enggak. murni gimmick? Nggak gimmick sih. Nggak gimmick. Itu natural yang dibuatkan konten. Natural yang dibuatkan konten. Gimana tuh natural yang dibuatkan konten? Iya bisa. Jadi emang kita tuh gitu orangnya. Terus dibuat, kan udah kepikiran mending dibuatin konten aja sih, biar ngisi feed, biar kita kan ya hidup di zaman sosial media tuh segalanya lah sekarang gitu. Jadi kita upload aja. Siapa tahu nantinya kan. Oke, Bang Donald. Udah cukup panjang juga ya bicara gitu ya. Udah cukup panjang. Nggak bisa sampai tengah malam nanti bisa ini. Bisa. Ini kalau Tapi enggak kasihan kalau enggak kitanya. di stopin, kesian Nah. kesian teman-teman yang di belakang ya kan, dan juga kesian narsum-narsum yang lain. Kasihan Araj. Ini udah numpuk nih, udah 386. 386. Nah, jadi untuk teman-teman lebih kurang lebih sedikit banyaknya kita udah banyak ngobrol ya Bang. Udah banyak juga yang teman-teman udah dapat juga, dan mungkin ada kata-kata lah ibaratnya yang dapat membangun teman-teman yang lagi nonton Mungkin kayak gitu. motivasi gitu Bang. Iya, kata-kata Buat apa gitu. teman-teman yang lagi nontonin Lollipots. Secara kan Bang Ronald pasti ada tuh berpegang teguh dengan kata-kata yang mana selalu menyemangatkan diri Bang Ada Ronald. satu moto tapi lupa dengan rangkaian kata-katanya. Wish, Memang ada satu moto di hidup ini. ada Ada gimana? love, peace, and gaul. Saya hamba lopis and gaul. Dan itu salah satu moto juga. Stay humble, love, peace, and gaul. Oke. Kenapa? Stay humble, kita harus selalu humble, bersosial dengan baik. Love, peace, cinta damai, dan gaul harus gaul. Jadi itu nih motivasinya Bang Ronald. Iya, ada satu moto yang benar-benar serius ini, tapi lupa dengan kata-katanya. Oke, pokoknya kita kunci lah itu Ya, ya. kata kunci lah. Nanti Pokoknya. kita spill ya guys. Ya, motonya an namanya. Moto an. Karena kata-kata itu berakhir dengan kata imbuhan an semua. Oh. Tapi lupa. Oke, Gitu. teman-teman, sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. So, tetap ikuti Pots Lollipop pada hari-hari selanjutnya. Tunggu, Bang Ali. Pada hari-hari selanjutnya tentunya. Pots Lollipop. Pots Lollipots. Pots Lollipop. Oke. Saksikan terus Tahu sekali arah itu. Oke. Bentar, aku mau promosi nih. Oke guys, saksikan terus konten-konten menarik kita lainnya di Lollipots, ngobrol happy menginspirasi yang akan tayang setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube. Dasen. Apa channelnya apa? Channelnya Aku nggak tahu. Bang Alif. Ya, aku pura-pura aja nggak tahu. Jadi Gampang ini banget. ini Ada juga. nih. Jangan lupa ikutin akun-akun sosial media kita. Terima kasih. Silahkan tutup Bang Alif. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi di Lollipots, ngobrol Ngobrol happy menginspirasi.